Azim. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin tasbah wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mohon izin jamaah, kami share link terlebih dahulu. Qadarullah lupa belum di share linknya. Bismillah. Bismillah, 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 ya ilahana ya sirlana. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Jamaah sekalian, hari ini kita mau tilawah terlebih dahulu Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Benar ya hadirin? Silakan dibuka dan kita tilawah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, nanti ayat ini akan bersinggungan soalan haji, soalan umrah, dan ruang lingkup soalan kedua hal tersebut. Di mana Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umrah yang kalian lakukan karena Allah semata. Lillah, bukan karena kita ingin dibilang haji, atau bukan karena kepentingan duniawi, atau bukan supaya nanti kita diposting di sosial media bahwa kita sudah umrah berkali-kali atau haji berkali-kali. Bukan, tentu bukan itu ya. Tapi lillah, semuanya karena Allah. Yang paling tahu bahwa kita beribadah karena Allah atau beribadah karena makhluk, yang paling tahu hanya diri sendiri. Bukan berarti gak boleh diposting ya. Boleh saja, sambil jaga hati tentu saja. Semua diniatkan karena Allah. Ibarat kalimat yang sederhana ini nih, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau kalian haji, kalau kalian umrah, lillah, harus murni karena Allah saja. Itu ibarat ada seorang raja mengundang rakyatnya untuk makan di rumah beliau. Mohon maaf sebelumnya, mohon dicek audionya apakah baik. Seperti biasa tolong dicek ya sahabat. Mas coba dicek, maaf. Ini boleh komentar kalau suaranya jelas, tulis di kolom komentar jelas suaranya masuk. Kalau nggak masuk mohon nanti berkenan tulis juga suaranya kurang jelas biar diperbaiki. Ibarat seorang raja yang mengundang rakyatnya untuk makan di istana beliau. Puluhan ribu, belasan ribu, bahkan belasan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rakyat datang ke istana raja. Macam-macam fokusnya. Ada yang fokusnya kepada makanannya, wah makanannya enak-enak ya, lupa sama rajanya. Ada yang fokusnya sama istana rajanya, wah bagus ya, megah ya, lupa sama rajanya. Ada yang fokusnya kepada asisten rajanya, wah asisten raja gagah-gagah. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ini dan segala macamnya. Lupa sama rajanya. Tapi ada yang begitu diundang makan oleh raja, dia datang ke istana raja, gak fokus ke makanannya, gak fokus ke istananya, gak fokus ke asistennya, gak fokus ke gift atau hadiah yang raja berikan sebagai tanda cindera matanya. Enggak. Dia hanya fokus kepada tuan raja. Dia hanya fokus, terima kasih raja sudah diundang, raja sehat. Ibarat dia betul-betul tertuju matanya hanya untuk raja. Dia datang ke situ hanya untuk sang raja, karena raja mengundangnya dan dia sibuk menghabiskan waktu dengan sang raja. Kira-kira beda atau sama nanti hasilnya jemaah? Orang yang datang ke istana raja fokus ke makanannya, ke fokusnya dia ke bangunannya, fokusnya dia ke asisten rajanya, sama orang yang datang fokusnya dengan rajanya. Kira-kira beda atau sama? Beda. Orang berhaji, orang berumrah itu mirip-mirip kurang lebih
dengan kisah yang di awal tadi. Ada yang ke sana fokusnya tuh kulinernya. Di sana tuh ada ayam albaik. Ayo kita beli yuk. Di sana tuh ada Al Romansia. Ada restoran nasinya enak banget. Di sana tuh ada bazar-bazar loh. Lurusannya pintu sekian, yang 2 menara maju dikit. Di situ ada bazar-bazar berderet, ada jual kebab, ada jual french fries, ada jual burger, ada jual A, B, C, X, Y, Z. Orang fokus sama makanannya. Jadi 9 hari umroh atau sekian hari fokusnya cuma makan doang yang ada di kepalanya. Ada. Saya nih coba. Yang dicari itu bukan konten TikTok, amal-amal yang jangan ditinggalkan ketika sedang berumroh. Tapi yang dicari itu makanan-makanan yang gak boleh dilewatkan ketika sedang berumroh. Yang dicari makanan. Ini makanan sini, yuk kita ke sana yuk. Ini ada makanan sini, yuk kita ke sana yuk. 3 makanan yang harus dicoba kalau di kota Makkah. Check this out ya. Ini, coba itu. Jemaah, itu suara burung siapa jemaah? Oh, saya kira ada yang bawa burung gitu dikantongin gitu. Masya Allah. Waduh. Masya Allah, tabarakallah. Kembali jemaah ya hadirin. Sampai pada cerita orang tuh berangkat haji, orang tuh berangkat umroh, macam-macam memang tujuannya. Ada yang tujuannya betul untuk haji, betul untuk umroh. Ibadah aja, yang ada di benaknya tuh sholat, ke masjid, ibadah, zikir, sedekah. Apapun yang ada di benaknya hanya betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Tapi lain juga, ada orang yang datang haji, ada orang datang umroh seperti yang tadi saya ceritain, jamaah yang dirahmati Allah. Mereka datang tujuannya cari makan. Kuliner sini yuk. Fokus utamanya datang ke Mekah kuliner, datang ke Ka'bah kuliner. Itu persis kayak orang diundang sang raja, rajanya gak dipeduliin, dia fokus sama makanan yang terhidang di dalam istana. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada juga orang yang sibuk dengan bangunan istana raja. Itu perumpamaannya kayak orang pergi haji, kayak orang pergi umroh, cari spot di mana yang bagus-bagus. Wah, ini bangunannya, ini kan gedung baru nih. Ini bangunan baru Masjidil Haram nih. Yuk kesini yuk. Dia hanya sibuk mikirin, ini marmernya, ini apanya, ini mikirin itu aja, sekedar itu aja. Wow, berapa triliun ya? Dia hanya sekedar mikirin itu aja. Rajanya nggak pernah dia pikirkan, nggak pernah dia mendekat kepada sang raja. Cuma itu aja. Atau tempat-tempat harus kunjungin sini, harus kunjungin situ, tapi nggak ada esensi yang berhubungan dengan Allah. Tujuannya supaya biar dikata, yang penting aku kan udah, yang penting aku kan udah kesini, udah ke situ, udah ke sini, udah ke situ, tanpa pernah mau ada sangkut paut yang nanti disambungkan kepada Allah, kisah-kisahnya Nabi, atau bagaimana perjuangan dakwahnya Rasulullah. Hanya sibuk tentang bangunan fisik. Atau ada juga jemaah seperti yang tadi dikisahkan, dia datang ke Baitullah sibuk dengan Allah. Itu seperti seorang rakyat datang ke istana raja, dia sibuk dengan sang raja. Raja, apa yang bisa saya bantu? Raja, makasih udah diundang. Raja, ya Allah, saya tuh gak nyangka bisa jumpa sama Raja. Raja, terima kasih atas semua kebaikannya Raja. Raja, makasih ya kemarin anak saya sakit sudah dibantu perobatannya atau pembiayaan berobatnya. Raja, akhirnya dia tuh betul-betul fokusnya sama sang raja. Sampai-sampai makanan belum dulu dipedulikan, bangunan belum dulu dipedulikan, tapi apa hikmahnya? Karena dia dekat sama sang raja, akhirnya dia diberi bonus. Sini yuk, masuk ke tempat yang orang-orang susah masuk tapi kamu mudah. Orang kalau fokusnya sama Allah, dia diam aja. Tahu-tahu ke
Ketika rukun Yamani didorong ke kiri, nempel ke Ka'bah. Nggak kerasa ikut antrian Hajar Aswad. Didorong. Tahu-tahu, ayo, masuk. Cium. Set. Orang-orang mah 1 detik, 2 detik, 3 detik, dia bisa sampai 7 detik jemaah. Lama banget. Nyium Hajar Aswad. Akan Allah kasih kepada orang yang fokusnya karena Allah sesuatu yang tidak diberi pada hamba-hambanya yang lain. Ada yang udah pede. Dia mau nyium Hajar Aswad bukan karena Allahnya, tapi dia mau nyium Hajar Aswad, gengsi dong, udah jauh-jauh sampai sini, nanti ditanya tetangga, "Jeng, jenengan cium Hajar Aswad enggak?" Masa enggak cium? Harus cium. Semangat, pede, pasti bisa. Kesikut, kelempar jauh lagi. Udah deket, tinggal dikit lagi nyium Hajar Aswad, kesikut, lempar jauh lagi. Kadang terjadi jemaah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalian itu ketika haji dan umrah, atimmu, sempurnakanlah rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, wajib haji, wajib umrohnya, tunaikan lillah, karena Allah. Ingat kisah yang tadi, kalau kita fokusnya sama sang raja, hambaku, sini aku ajak tempat yang bagus, indah banget nih. Yang lain gak dapat akses, Anda dipermudah nanti karena Anda dekat dengan sang raja. Asalkan fokusnya kepada sang raja. Datang kita ke Baitullah, haji kita, umroh kita, fokusnya ditanya, coba fokusnya karena apa, fokusnya untuk siapa. Wah, di sana nggak ada minuman yang nggak saya dapetin di Garung nih. Coba A, coba B, coba C. Kalau di benaknya cuma fokusnya makan, minum. Raja nggak pernah sedikit pun disapa, berdialog. Gimana kalau kita mau berbicara, atau bagaimana kalau kita mau tahu Allah komunikasi sama kita? Baca. Gimana kalau kita mau tahu Allah berkomunikasi sama kita? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Nanti kita tahu betapa baiknya Allah kasih guidance, bimbingan hidup buat kita. Makanya para ulama itu memberi titik tekan lillahnya itu, hadirin. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-Imam As-Su'di mengatakan, yakni tunaikanlah haji dan umrahmu dengan sempurna karena Allah. Kadang juga ini termasuk skala prioritas dalam hidup. Orang begitu mudahnya beli rumah, orang begitu enteng dan ringannya tangan beliau membeli mobil yang harganya ratusan juta. Tapi amat sangat memalukan, dia mampu membeli rumah, mampu membeli mobil ratusan juta harganya, bahkan miliaran, tapi belum mampu daftar haji. Sungguh sangat memalukan. Prioritas orang beriman itu belum dulu beli rumah, belum dulu beli mobil. Prioritas orang beriman itu rukun Islam yang 5. Setelah syahadat, sholatnya, puasanya, zakatnya, maka dia daftar haji. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, jamaah Masjid Fatimah Garung, dan semua kaum muslimin dimanapun berada yang menonton tayangan ini, jangan sampai salah prioritas. Rumah ratusan juta dibelinya, daftar haji gak mampu. Ini konyol, ini lucu jemaah. Mobil ratusan juta mampu dibelinya tapi gak mampu daftar haji. Ini salah akalnya dalam memprioritaskan sesuatu. Pergi haji itu bila mampu. Manis tata'a ilaihi sabila. Dia diberi Allah kemampuan, maka wajib padanya haji. Maka skala prioritas orang beriman itu bukan dulu rumah, bukan dulu mobil. Skala prioritas orang beriman itu Allah, dengan perintah-perintah Allah. Yang salah satu perintahnya adalah haji bila
Mampu. Allah itu nggak marah loh jamaah. Kalau kita mati belum punya rumah, kita meninggal dunia masih dalam keadaan ngontrak, Allah nggak marah. Kita mati belum punya mobil, Allah nggak marah. Kita mati belum punya usaha cabang kedua, Allah nggak marah. Tapi kalau kita diberi kemampuan untuk daftar haji, untuk berangkat umroh, tapi kok kita malah memilih dunia dan perhiasannya yang rendah, nggak ada seharga 11 sayap seekor nyamuk, kok kita lebih milih itu? Allah tuh marahnya di situ karena kita melalaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang telah diberi kemampuan untuk pergi ke rumahnya. Maka jangan lupakan, ini tuh wajib bila mampu. Kapan kita diberi kemampuan? Jangan rumah dulu, jangan tanah dulu, jangan mobil dulu. Tutup mata dari semua perhiasan dunia. Ya Allah, ini untuk hamba tunaikan kewajiban hamba. Pergi haji, man istata'a ilaihi sabila. Bismillah, hamba daftar, istri hamba daftar. Bismillah. Sudah daftar haji, sudah berangkat umroh, baru silahkan nikmati kesenangan dunia. Punya mobil, punya rumah yang asri, yang nyaman, yang indah, yang lega, yang luas. Silahkan, tapi skala prioritas harus ada. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Semoga insya Allah yang hadir di tempat ini, yang jamaah TikTok, YouTube, Instagram, yang belum haji, belum umrah, mudah-mudahan tahun ini bisa segera haji dan umrah. Yang sudah pernah haji dan umrah, mudah-mudahan kembali lagi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kamu terhalang karena satu dan lain hal, termasuk di antara sebabnya adalah sakit, maka boleh bagimu menyembelih kurban yang mudah didapat, dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah dia menyembelih daripadanya kurban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak menemukan binatang hewan kurban atau tidak mampu, maka wajib atasnya berpuasa 3 hari dalam masa yang Allah tentukan, dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itulah kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, bukan penduduk kota Mekah, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang sangat keras siksanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat biasanya orang yang berumrah setelah niat labbaik Allahumma umratan, beliau membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku, mahilli, tempat tahallulku, haitsu habastani, di mana saja engkau menahan diriku. Misalkan orang sudah berihram, orang sudah niat umrah ataupun niat haji, lalu qadarullah dia sakit atau dia kecelakaan atau di perjalanan dia ada sesuatu yang kurang, maka Allahumma mahilni haitsu habastani, doa dari Nabi yang satu ini yang kita juga dianjurkan untuk membacanya ketika kita perform haji maupun umrah, untuk menghalalkan kalau kita tertahan di satu tempat untuk kemudian bertahalul di tempat itu. Contoh misalkan nauzubillah di Madinah udah ngambil mikot di Bir Ali, lalu kemudian berangkat naik bis, qadarullah nauzubillah, misal bisnya kecelakaan, tidak memungkinkan Anda untuk perform umroh sedangkan Anda sudah dalam keadaan ihram, maka dengan bacaan Allahumma mahilli haitsu habastani itu menghalalkan Anda untuk bertahalul di mana saja Anda berada. Kalau berumroh, kalau berhaji nanti dia membayar hadiyu.
dengan satu sembelihan hewan berupa domba yang ditaruh di penyembelihan tempat di sana nanti dieksekusi dan dibagikan kepada masyarakat sekitar atau orang yang membutuhkan di tanah haram atau di dekat-dekat Masjidil Haram. Itu juga termasuk bagian daripada kalau seseorang tidak sampai bisa menunaikan dengan sempurna ibadahnya. Terkait tentang tahallul, Nabi juga bersabda, di sini ada di halaman 634, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu muhalliqin qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Nabi itu mendoakan, ya Allah rahmatilah orang yang botak plontos, ya Allah rahmatilah orang yang gundul plontos, wal muqassirina ya Rasulullah. Ya Rasulullah doain juga dong orang yang mendekin aja, motong walaupun cuma beberapa bagian aja, doakan juga ya Rasulullah. Faqal rahimallahu muhallikin. Yang kedua, Nabi bersabda, Nabi berdoa, ya Allah rahmatilah orang yang gundul. Sahabat bilang, qalu ya Rasulullah muqassirina ya Rasulullah. Ya Rasulullah doain juga orang yang mendekin. Yang ketiga, faqal rahimallahu muhalliqin. Ya Allah rahmatilah orang yang gundul plontos. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muqassirin. Yang keempat, ya Allah rahmati juga orang yang mendekkan rambutnya. Ini buat laki-laki. Untuk laki-laki ketika bertahallul anjurannya gundul plontos, botak plontos dikerik 15 real. Jangan pakai mesin karena itu mohon maaf masih tersisa rambutnya. Kadang kalau kita masih pakai mesin, kadang tersisa beberapa mili atau beberapa setengah senti mungkin ya. Kalau pakai mesin itu lebih set gitu. Pergi ke barbershop, di situ biasanya dikerik, seret dikerik, nanti dikerik gitu jemaah. Betul-betul sampai nggak ada rambutnya, betul-betul langsung kulit. Yang didoakan 3 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim. Rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin 3 kali. Ya Rasulullah, al-muqassirin ya Rasulullah. Wal muqassirin, baru yang mendekin rambutnya. Jadi boleh botak plontos? Sangat boleh, bahkan dianjurkan. Bahkan dapat doa berapa kali dari Nabi? 3 kali. Ya Allah rahmatilah, ya Allah rahmatilah, ya Allah rahmatilah, atau ya Allah sayangi, sayangi, sayangi 3 kali. Kalau cuma mendekin doang rambutnya terus kemudian itu didoakan cuma 1 kali. Didoakan cuma 1 kali. Maka sangat dianjurkan. Ini untuk laki-laki ya, untuk perempuan enggak jemaah. Untuk perempuan diambil beberapa ruas jari aja. Untuk laki-laki maka siapapun yang berumrah dianjurkan kalau bisa botak plontos itu afdol, lebih afdol. Tapi kalau mungkin ngerasa saya mah cukup deh dengan mendekin aja, nggak apa-apa. Dipendekin juga tetap sah. Sekali lagi tetap sah. Dan jangan saling, mohon maaf ya jamaah, tentang perbedaan pengambilan dari dalil hukum ini, jangan saling mencela satu sama lain. Wah, cuma mendekin doang, nggak gundul, nggak afdol. Iya betul, itu kalimatnya nggak afdol. Tapi nanti takutnya kalau kita mencela orang lain, muncul rasa sombongnya karena merasa paling afdol, nanti membuat amalan kita jadi malah sia-sia. Kadang biasalah antar sesama jamaah umroh, ya gua gundul. Kadang mungkin ngerasa satu sama lain saling seperti itu. Gojekan sih, maksudnya gojekan. Tapi ini kan tahallul itu kan ibadah. Jadi niatkan botaknya pun botak karena Allah. Niatkan botaknya pun botak karena Allah. Kalaupun ada mungkin orang lain yang nggak mau botak pelontos, nggak apa-apa. Beliau tetap dapat doa dari Nabi. Berapa kali? 1 kali. Artinya dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, afdol yang gundul plontos. Jadi saya sarankan
Insya Allah mudah-mudahan sahabat yang laki-laki nanti bisa berangkat umroh semuanya. Tulis amin di kolom komentar biar banyak yang mengaminkan insya Allah. Nanti ketika bertahalul sahabat yang laki-laki kalau bisa gundul plontos silahkan. Itu lebih afdol. Rahimallahul muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala wal muqassirin. Semoga Allah rahmati orang yang gundul. Semoga Allah rahmati orang yang gundul. Semoga Allah rahmati orang yang gundul. Ya Rasulullah, yang mendekin juga didoain ya Rasulullah. Yang keempat baru sekali aja Nabi berdoa wal muqassirin. Dan untuk yang mendekkan juga iya. Ini tentang terkait tahallul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke dalam bahasan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah hajimu dengan ibadah umrahmu. Sudah berumrah? Ya haji. Sudah haji? Ya umrah. Rasulullah melaksanakan haji dulu atau umrah dulu? Rasulullah haji dulu apa umrah dulu? Rasulullah umrah dulu. Umrahnya berapa kali? 4 kali. Hajinya 1 kali. Langsung terkenal dengan sebutan haji wada. Ada kitab, judul kitabnya yang dulu kita khatamkan, masih ingat gak? Wada ar-Rasul li ummati. Perpisahan wada ar-Rasul li ummati, perpisahan Rasul dengan umatnya, yang diantaranya ada episode haji wadanya Rasulullah SAW. Haji pertama dan haji terakhir Rasulullah SAW. Jadi kalau melihat fakta lapangan, orang berumroh dulu boleh, baru kemudian beliau berhaji. Tapi kalau melihat dari bahasan fikih, haji itu wajib, umroh ada beberapa pendapat ulama. Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan wajib untuk yang pertama kalinya berumrah. Maka menurut hadis atau menurut pandangan ulama fikih, haji didahulukan. Itu pun juga sangat-sangat dianjurkan. Dahulukan haji sambil nunggu yang antriannya lama. Kira-kira kalau di Wonosobo sekarang antriannya 40 tahun ya. Sebelum corona itu di angka 25 tahun. Setelah corona jadi 40 tahun sekian atau bahkan mungkin lebih ya, di Kemenak Abu Dardiri Wonosobo. Itu jamaah sambil nunggu 40 tahun sambil berumrah, gak ada masalah. Sambil nunggu sambil umrah. Dan ingat kata Nabi SAW, al-umrah lil umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang kedua kaffaratun lima bainahuma, penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Jadi misalkan jamaah dulu umrah tahun 2010, umrah lagi besok 2023 misalnya, maka selama 2010 ke 2023 ada 13 tahun kita berbuat dosa, kafaratun lima bainahuma. Allah hapus dosanya apa yang terjadi di antara dua umrah tersebut. Kalau Allah kasih rezeki, biiznillah atas pertolongan Allah cukup untuk berangkat, berangkatlah jemaah. Sungguh betapapun harga yang engkau keluarkan itu gak akan pernah bisa menggantikan surga yang Allah siapkan. Apalagi kalimatnya Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Bagi siapa yang hajinya mabrur, gak ada balasan buat dia kecuali surganya Allah. Umrah pun pahalanya besar, 40 juta taruhlah, atau mungkin bahkan 50 juta Anda misalnya mengeluarkan biaya untuk supaya dapat yang prima, dapat yang hotelnya paling depan, gak jauh jaraknya dari Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Itu diganti sama Allah jemaah. Urusan dunia diganti. Bahkan kalau Anda berbisnis kadang belum sampai Anda ke Indonesia, sudah di sana baru nyampe Allah ganti. Omsetnya atas pertolongan Allah berlipat-lipat dengan seizin Allah. Tapi kan bukan tujuan dunia semata yang kita kejar. Kita datang, memang kita datang memenuhi panggilan Allah. Makanya kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu. Kita datang ke sana tuh memenuhi panggilan Allah. Kalau fokusnya udah Allah, bonusnya banyak. Kalau udah fokusnya Allah, banyak dapat bonus. Tiba-tiba bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Yang tadinya agak-agak sulit dimudahkan sama Allah. Karena fokusnya ke Allah, bukan ke yang lain. Maka sahabat, siapapun yang juga sebentar lagi mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mulai menata dari sekarang bahwa kita pergi ke sana adalah untuk Allah. Adapun nanti dapat tempat foto yang bagus, itu bonusnya karena kita dekat sama Allah. Adapun nanti dapat konten yang bermanfaat, itu bonusnya karena dekatnya kita sama Allah. Adapun nanti di sana kita bisa bersedekah, itu bonus dari Allah. Adapun di sana nanti kita bisa baca Quran beberapa juz dalam waktu 9 hari, itu adalah bonus dari Allah karena kita jaga kedekatan kita kepada Allah. Hadirin, ganti wallpaper handphone dengan gambar Ka'bah. Kalau jamaah punya wallpaper handphone, itu mungkin wallpapernya gambar yang lain, sedangkan kita belum pernah haji, belum pernah umroh, coba ganti wallpapernya dengan gambar Ka'bah. Supaya cepat-cepat bersemangatnya tuh makin bertambah. Biasanya yang rindu, itu bukan yang, biasanya yang paling rindu, semuanya rindu ya jemaah, semuanya rindu ke Baitullah. Tapi biasanya yang lebih rindunya adalah yang udah pernah ke sana. Begitu ditanya, mau ke sana lagi nggak? Sangat mau. Maka bismillah, sambangi bismillah. Kita punya sesuatu yang kita bisa korbankan, korbankan untuk Allah. Nggak mungkin nggak diganti. Yakin nggak mungkin nggak diganti. Dan untuk pengantin baru, mohon izin teman-teman yang baru nikah, teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram yang baru menjadi pengantin baru sekian tahun, di bawah daripada 5 tahun, saran dari seorang saudara muslim kepada saudaranya, mulailah memprioritaskan dalam rumah tangga Anda, belum dulu rumah, belum dulu mobil, tapi prioritaskanlah haji dan umroh. Prioritaskan dulu haji dan umroh. Rumah nanti biar Allah yang menghadiahkan rumah terbaik menurut Allah. Mobil nanti biar Allah yang menghadiahkan mobil terbaik menurut Allah. Atau apapun kesenangan dunia itu nanti setelah kita memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu al-hadyu. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, al-hadyu itu diantaranya bisa kambing, bisa biri-biri, bisa sapi, bisa unta. Ini di halaman 636. Al-hadyu bisa kambing, biri-biri, sapi, unta. Sebagaimana dalam footnote-nya riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi kepada kedua beliau. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan jamaah, Rasulullah pernah bersabda begini, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Artinya minta yang paling tinggi. Ini bicara teknis, banyak orang melupakan. Tapi menurut saya, kalau jamaah bisa minta, jangan nanggung mintanya sama Allah, minta yang tinggi. Teknisnya begini, ya Allah, izinkan hamba berangkat umroh, bintang 5, hotelnya yang depan, jangan jauh-jauh. Minta sama Allah itu jemaah. Kenapa? Karena beberapa pengalaman-pengalaman yang telah lalu, ya padahal cuma selisih 8 juta, padahal cuma selisih 7 juta, padahal cuma selisih 6 juta.
Hotel saya jauh di belakang. Capek jauh jalan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu gede banget jemaah. Jangan dikira kayak Masjid Jami di kota kita. Enggak, berkali-kali lipat. Gedenya bukan main. Dari serambi masjid sampai masuk ke dalam masjidnya aja mungkin udah mampu membuat Anda ngos-ngosan jemaah. Maka minta sama Allah itu yang seperti Nabi katakan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta sama Allah minta surga firdaus. Juga kalau minta, ya Allah hotelnya paling depan ya. Kalaupun belum yang paling depan karena memang harganya sangat-sangat mahal, bisa di angka 75 juta bahkan 80 juta. Bismillah. Kalaupun iya, jangan jauh-jauh. Kami pernah 2014, hotelnya jauhnya bukan main. Jadi berangkat itu maghrib, mohon maaf, pulang maghrib tuh jemaah, sampai hotel udah azan isya lagi jemaah. Makan, ayo cepet-cepet. Akhirnya pas mau balik, sholatnya cuma di jalan-jalan aja atau sholatnya cuma di pinggir-pinggir toko aja. Eman-eman kan. Padahal kata Nabi SAW, sholat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, 1000 rakaat dibanding sholatnya kalian di masjid lain, illa al-masjidil haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Berapa sholat di Masjidil Haram? 100.000 dibanding sholat di masjid lain. Jadi sekali sholat di sana seperti 100.000 sholat di masjid selain Masjidil Haram. Bayangin jemaah, 100.000 itu berapa kali? Berapa tahun? 273, sekian tahun. Kalau digenapkan seperti 1 rakaat sholat, 1 kali sholat seperti 274 tahun Anda sholat. Itu kalau sendirian. Kalau berjamaah kali 27 kali lipat seperti 34.000 tahun. Itu kalau satu kali sholat. Kalau 5 waktu, Allahu Akbar, bilangan yang besar, bilangan yang banyak. Insya Allah pelan-pelan jamaah, yakin sama Allah. Mungkin ada di antara kita yang bergumam, duit dari mana ya? Gablek duit sih, kadang cuma mampir doang. Terima duit gajian tanggal 2, ya ini mah cuma mampir doang. Udah megang uang sekian juta sebagai gaji bulanannya, ya ini mau untuk habis keperluan A, keperluan A, bayar gaji ini, gaji karyawan apa segala macam. Hadirin, kita kan pernah diajarin kan sama Nabi, minta sama Allah itu dengan kalimat yang singkat, sal tu'toh. Minta sama Allah tu'toh, Anda pasti diberi. Syaratnya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kita berdoa sama Allah, berdoanya harus muqinuna, penuh dengan keyakinan. Pertanyaannya buat kita, saat kita berdoa sudah betul-betul yakin atau belum? Jangan-jangan meragukan Allah, itu namanya ngece Allah, menghina Allah. Kayaknya gak mungkin. Kita mah apa tuh, cuma merbot masjid, gaji 500 sebulan. Cuma jagain masjid, gaji cuma 700 sebulan. Kita mah guru TK, gaji 200 sebulan. Kita mah guru SD, gaji sekian. Itu tuh sama dengan Anda menghina Allah tanpa sadar. Maka diganti jamaah kalimatnya. Allah maha baik. Allah maha baik. Allah pasti akan memanggil saya dengan kemahabesarannya. Loh kita ini kan marbot tuh jemaah. Kita kan jagain rumahnya Allah kan. Ada yang jagain Masjid Sabilul Muttaqin di bawah, ada yang jagain Masjid Fatimah Garung, ada yang jagain Masjid Muhammad Al-Fatih, ada yang kita ini kan marbot masjid kan jemaah. Mungkin banyak orang nyepelin, alah kita mah juga gak digaji, gak bakal mungkin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Tahu-tahu, Mas, udah pernah umroh belum? Belum, kenapa? Besok buat paspor.
berangkat umroh. Ya Allah, banyak cara jemaah. Allah manggil hamba-hambanya itu banyak cara. Jangan pernah meremehkan Allah. Allah punya banyak cara manggil hamba-hambanya. Yang harus dipunya yakin. Kita mungkin miskin secara harta. Kita mungkin bukan orang berpangkat yang gajinya tinggi dan besar. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang dari kita, yakin kepada Allah. Satu hal yang gak boleh hilang dari kita, iman kepada Allah. Satu hal yang gak boleh hilang dari kita, untuk terus baik sangka sama Allah, bahwa Allah pasti manggil kita. Jangan dikit-dikit membandingkan, dia mah enak, dia mah A, dia mah B, dia mah C. Hadirin, gak ada kalimat itu. Semua hamba punya kesempatan yang sama. Mekah Madinah punya siapa? Mekah Madinah punya Allah. Apa sulitnya kita mengangkat tangan? Bukankah Nabi bersabda, sungguh Allah malu kalau melihat seorang hamba mengangkat tangannya, lalu hamba itu menurunkan tangannya sedangkan doanya belum dikabulkan sama Allah. Allah tuh malu. Artinya kapan kita angkat tangan, ya Allah, langsung dijadwalkan. Atau bahkan sudah terjadwalkan kapan doa itu akan terkabulkan. Pasti. Wa atimul hajja wal umrah lillah. Tunaikan haji dan umrah semua karena Allah. Kalau kita fokusnya karena Allah, makanan akan Allah sajikan. Kalau kita fokusnya sama Allah, spot foto terbaik Allah akan berikan. Kalau kita fokusnya sama Allah, sesuatu yang sulit menjadi termudahkan. Kalau kita fokusnya sama Allah. Tapi kalau belum apa-apa, fokusnya sudah kebangunan, kemakanan, Allahnya malah gak digubris. Bahkan ada orang, mohon maaf, itu kan Mekah tinggal dia jalan sejengkal, dia gelinding pun nyampe jamaah. Tapi lebih memilih sholat di dalam kamarnya, itu eman-eman banget. Keluar, kecuali sakit ya jamaah, kecuali sakit. Makanya begitu jamaah, barakallahu fiik. Jangan sampai juga kita terus kemudian lupa bahwa Allah maha baik, Allah maha memampukan, Allah maha mencukupkan. Minta yang paling tinggi, jangan yang jauh, karena kasihan, capek, perjalanannya capek nanti. Perjalanan dari hotel ke masjidnya udah capek duluan, lelah, akhirnya fisiknya mungkin drop, sehingga kurang maksimal dalam beribadah. Eman-eman. Di sana jangan lupa sholat jenazah. Kata Nabi SAW, man shalla ala janazati falahu qirat. Barang siapa yang sholat atas jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Wa ma qirat ya Rasulullah? Apa satu qirat ya Rasulullah? Kal Uhud. Satu qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Itu satu qirat. Kali 5 waktu sholat. Kali berapa jumlah hari kita ada di sana. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan lupa juga bersedekah. Jangan sedekah mushaf, di sana udah kebanyakan. Jamaah, betul. Di Mekah Madinah mushaf sudah luber, banyak di mana-mana. Mushaf, banyak orang kaum muslimin yang wakaf di sana. Tapi jangan dilarang juga kalau ada yang mau wakaf di sana. Udah luber, mending ke tempat lain. Betul. Tempat lain membutuhkan Quran, betul. Tapi jangan dilarang juga kalau ada orang yang mau menggabungkan dua kebaikan. Satu diberikan kepada tempat lain, satu diwakafkan juga di Masjidil Haram, karena mereka mengejar keutamaan 100.000 pahala. Yang dalam hadis ini tentang sholatnya, tapi kata Al-Imam Hasan Al-Basri, saking mulianya Masjidil Haram, tentang hadis sholat di sana 100.000 kali lipat, kemuliaan 100.000 kali lipat itu juga nanti ikut terciprat kepada amal solih lainnya, seperti baca Quran di sana, wakaf Quran di sana, sodako di sana, yang lain lagi, itu terciprat keberkahan mulianya Masjidil Haram.
Makanya juga jangan dihalang-halangi kalau ada orang mau wakaf, silakan. Jangan di sana udah luber, udah banyak. Iya betul, udah luber, udah banyak. Tapi jangan dilarang kalau ada yang mau membersami wakaf di sana. Terus kalau misalkan wakaf juga di tempat lain gimana? Gak apa-apa. Wakaf di tempat lain juga gak apa-apa. Karena Al-Quran yang kita niatkan di sana itu juga kadang ditasarufkan ke negara-negara lain. Saking banyaknya ya jamaah, banyak yang mau wakaf Quran di Masjidil Haram. Saking banyaknya sampai itu kardus bertumpuk-tumpuk jamaah. Periode kemarin aja kami ke sana memberikan 3 kardus. Sebelumnya itu kurang lebih sama, sekitar 2 kardusan setengah. 3 kardus kurang, tapi yang kemarin 3 kardus, 1 kardus isinya 40. Itu kami berikan ke sana. Di sana ada kardus banyak banget. Niatnya udah sampai. Nanti di sana, wahai pihak pelayan Masjidil Haram, ini negeri kami butuh, dikasih. Gak apa-apa jamaah. Walaupun nanti dikasih ke negara yang lain ataupun ke tempat yang lain, wilayah yang lain, tetap apa yang kita niatkan Allah telah catat sempurna. Barakallahu fikum. Semoga Allah izinkan kita semua berangkat haji, berangkat umrah. Bagi yang sudah pernah, semoga Allah izinkan kembali lagi ke Baitullah. Dan mudah-mudahan hidup kita adalah hidup yang diizinkan oleh Allah, istiqomah hingga nanti kita wafatnya husnul khatimah. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum itu bagi sahabat, jika bila mana sahabat ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Bagi sahabat, sesiapa yang qadarullah masyafa'al berkenan untuk menyebar luaskan ilmu, memfasilitasi, membersamai ilmu ini tersebar luas, juga nanti bisa sampaikan saja link di bio. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin 2 pertanyaan Pak Ustadz berkaitan dengan haji. Orang Mekah memanggilnya haji, haji. Syarat ibadah haji ada di Mina, Arafah, dan Musdalifah, dan ditentukan waktunya. Bila ada yang sakit dan tidak kuat lagi, umpama wukuf di Arafah, waktunya habis zuhur sampai maghrib, tidak kuat untuk dibawa ke rumah sakit sehingga meninggalkan Arafah zuhur sampai maghrib untuk cuci darah. Yang menjadi pertanyaan, apakah hajinya sah? Itu yang pertama dulu. Apakah hajinya sah bagi orang yang tidak berwukuf di Arafah? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Jadi kalau beliau tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Terus kalau misalkan sakit gimana? Tetap orang sakit tetap harus dilewatkan di Arafah. Sambil di dalam ambulan? Iya, sambil di dalam ambulan. Itu terkait tentang ibadah haji. Jadi kalau meninggalkan total, hajinya nggak sah karena al-hajju Arafah. Barakallahu fikum. Mas Adi, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Boleh satu lagi, silakan Mas Adi. Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, untuk menunggu haji di Mekah itu ada beberapa waktu berhari-hari. Yang menjadi pertanyaan, waktu tersebut kalau digunakan untuk umroh dan badal umroh, apakah boleh? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan jazaa. Haji itu 40 harian, kadang ada yang 20 sekian harian. Padahal intinya nanti ada di tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Tergantung nafar awal atau nafar sani.
Tapi pertanyaan Mas Hadi, kalau sisa di luar waktu wajib haji tadi, mau umroh atau badal umroh, boleh atau enggak? Sangat boleh. Boleh Mas Hadi. Jadi intinya mau berumroh atau badal umroh boleh. Dan terkait badal umroh, Nabi itu pernah, dalilnya mana? Emang boleh ya badal umroh? Boleh. Dalilnya riwayat Imam Al-Bukhari, datang seorang laki-laki bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau badalkan ayah saya. Boleh enggak?" Kata Nabi SAW, boleh. Fahujju alaih, badalkan orang tuamu. Tapi sebelum itu ada syaratnya kata para ulama. Beliau harus sudah umroh terlebih dahulu. Jadi kalau kita udah pernah umroh, baru boleh kita badalin umroh buat orang. Tapi kalau kitanya sendiri belum umroh, maka umroh buat diri kita sendiri dulu. Begitu jamaah. Barakallahu fikum Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar Mas Hadi dan seluruh kaum muslim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertanyaan dari YouTube ada Mas? Fadhol. Atau dari TikTok atau dari Instagram? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Rofiatun. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya. Setiap kali mendengar kalimat labbaik Allahumma labbaik, air mata dan hati saya menangis. Sedangkan secara harta ini kurang mampu Ustaz. Amalan apa yang bisa mendapatkan rahmat Allah untuk panggil ke Baitullah Ustaz? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khair. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, surga besar dan suruh kaum muslimin dimanapun berada. Amalan apa agar supaya Allah memanggil kita ke Baitullah? Ada kaidah dari para ulama, bagus kaidahnya. In tasdukillaha yasdukka. Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah benarkan kejujuranmu. Juga dari Nabi SAW, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Minta pada Allah surga firdaus. Sal tu'tah, mintalah kamu akan diberi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dan kalau kamu berdoa, kamu harus dengan yakin bahwa doa itu pasti Allah ijabah. Maka yang pertama, tugas kita yang terbatas hartanya, banyak meminta kepada Allah. Jujur minta sama Allah, banyak minta sama Allah. Ya Allah, berangkatkan. Makanya tadi saya ajak teman-teman kan, ganti profil picture, bukan profil picture, wallpaper handphonenya, coba pelan-pelan diganti dengan Ka'bah, supaya setiap kali kita ngeliat handphone, wih, Ka'bah, ya Allah mudahkan. Lihat lagi handphone, Ka'bah, ya Allah mudahkan. Lihat handphone lagi, Ka'bah, ya Allah panggil hamba. Selalu begitu. Minta sama Allah. Kalaupun saya udah lama minta Ustadz, belum juga nyampe ya Ustadz, itu gimana? Ingat selalu jamaah, seorang hamba yang berdoa tidak ada yang pernah sia-sia dalam doanya. Seorang hamba yang meminta sama Allah nggak pernah sia-sia dengan permintaannya. Allah pasti perkenankan, Allah pasti kabulkan. Kalau bukan di dunia, Allah kabulkan di akhirat dengan diganti yang lebih baik. Maka banyak-banyak baik sangka sama Allah. Allah zat yang maha pengabul atas segala doa. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, kalaupun kita belum bisa menurut kacamata dunia, teruslah berbaik sangka sama Allah bahwa Allah punya beragam macam cara untuk memanggil kita pergi ke sana. Ada yang dipanggil lewat jalur petugas haji, petugas umrah. Ada yang dipanggil karena dia sebagai marbot masjid. Ada yang dipanggil karena dia dipilih Allah untuk pergi mendampingi jamaah. Ada yang dipanggil karena emang dikasih hadiah sama anaknya. Mama berangkat ya mak, ini aku ada rezeki. Seperti Ibu Ponirah kemarin, orang dari kurang lebih Kali Kajar, semoga Allah memuliakan beliau. Beliau diberangkatkan oleh anaknya beliau. Cara Allah manggil macam-macam. Yang kita harus punya, tetap baik sangka kepada Allah. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Jamaah dari TikTok ada pertanyaan. Siapa yang harus berangkat terlebih dahulu? Saya atau suami? Silakan, kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi kalau bisa berdua,
mudah-mudahan kita diizinkan berangkat berdua bersama pasangan kita. Begitu hadirin. Bagaimana kalau kita umroh dalam satu kali perjalanan melakukan 2-3 kali umroh dari Mas Yandri? Berbeda pendapat para ulama. Pendapat pertama ada yang mengatakan 1 kali perjalanan umroh, 1 kali umroh. Namun ada juga pendapat yang lain bahwa orang yang sudah melakukan perjalanan sampai di sana ada kesempatan beberapa hari, diperkenankan baginya melaksanakan umroh lebih daripada 1 kali. Silahkan nanti merujuk kepada pendapat para ulama, itu teman-teman bisa searching di Google, memang ada pendapat terbuka untuk hal itu. Semoga kita dimudahkan umroh, amin ya rabbal alamin. Kok ini gak bisa di-scroll ya? Bayar hutang dulu atau daftar haji dulu Ustadz? Bayar hutang dulu. Bayar hutang hukumnya wajib. Benarkah orang yang sudah haji umroh seperti bayi yang terlahir? Jawaban dari Rasulullah, kawaladathu ummuh, seperti bayi yang terlahir kembali dari rahim ibunya. Kenapa setiap kali aku melihat gambar Ka'bah air mataku mengalir deras? Dari Samsul siapa? Jawabannya, boleh jadi itu tanda bahwa Allah sayang sama kita. Allah ingin kita punya semangat untuk pergi ke sana. Bismillah, jujur sama Allah, Allah nanti benarkan kejujuran kita. Solusi haid saat berumroh itu bagaimana? Berbeda pendapat di antara ulama, tapi saya izin menyampaikan pendapat pertama, cukup pakai alamiah saja. Tapi pendapat kedua, kalau memang kita waktunya terbatas, apalagi kita bukan penduduk sekitar ya, pas lagi jadwal pemberangkatan umrohnya pas lagi berhalangan, maka pendapat ulama yang lain diperbolehkan untuk meminum pil atau suntik penunda haid agar umrohnya terjaga dengan optimal, diperbolehkan. Meskipun pendapat pertama juga ada yang mengatakan alamiah saja. Dari 9 hari misalkan nanti haidnya 7 hari, berarti nanti beliau umroh sendiri di hari ke-8 atau di hari ke-9-nya ketika ibadah umroh itu. Begitu jemaah. Apakah manusia biasa bisa bertemu dengan Rasulullah? Jawabannya, kalau dalam mimpi, iya. Man ra'ani fil manam faqat ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi, dalam riwayat Imam Muslim kemarin kita belajar di awal-awalnya. Siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah benar melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku, riwayat Muslim atau riwayat-riwayat yang lain. Juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adabil Islamiyah. Jadi kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, itu kita benar melihat Rasulullah, asalkan pelajari dulu kitab Syama'il Muhammadiyah sesuai dengan fisik-fisik yang ada dalam kitab tersebut, dalam dalil-dalil yang sahih juga iya. Terus berikutnya, apakah mungkin terus kemudian besok kita jumpa dengan Rasulullah di hari akhirat? Jawabannya, sesungguhnya nanti orang-orang salihin, siddiqin, syuhada, salihin, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, orang-orang yang salih, mereka akan berkumpul bersama al-anbiya wa rasul, para nabi dan para rasul. Insya Allah, mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam barisan orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita akan mudah-mudahan bisa bertemu Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anta ma'aman ahbabta, atau almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dibangkitkan bersama yang dia cinta, maka cintai Rasulullah. Semoga kita dibangkitkan bersama beliau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya. Bagi di antara teman-teman ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Buat teman-teman juga, terima kasih banyak yang sudah memberikan gift terbaiknya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami belum bisa menyebut namanya satu persatu. Terima kasih gift-giftnya, terima kasih hadiah-hadiahnya, terima kasih paket datanya sudah diluangkan untuk menonton tayangan live streaming ini. Semoga Allah membalas dengan syurga firdaus tanpa hisab.
Amin ya rabbal alamin. Jamaah, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa besok tanggal 18 Desember hari Ahad kita kedatangan tamu dari Universitas Islam Madinah. Teman saya satu pondok, teman saya satu piring makan kalau di kamar, teman satu kamar juga. Ustadz Ferry Septianto LC, beliau adalah pemegang beberapa sanad kitab hadis, terutama kitab-kitab populer. Beliau punya sanad yang tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan besok kita akan adakan daurah bersanad dengan beliau. Mulainya kapan? 18 Desember, subuh berjamaah di sana, break makan pagi, mulai kembali, break makan pagi dan duha, nanti break pas sholat syuruk itu nanti syuruk, break plus lalu lanjut duha, habis itu lanjut daurah lagi sampai zuhur, lanjut lagi ba'da zuhur, makan siang dulu tentunya sambil sholat zuhur, habis itu lanjut lagi sampai asar. Insya Allah diperkirakan sebelum asar sudah selesai. Begitu jamaah, bagi yang mau hadir silahkan. Tapi mohon berkenan daftar terlebih dahulu supaya kami juga bisa nyiapin makanannya, takut-takut kurang makanannya. Begitu, buat jamaah juga yang mau memfasilitasi ilmu ini tersebar luas juga bisa sampaikan saja hajatnya di bio. Tap link di bio. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.